Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada pihak pimpinan Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Hikmah dan juga para staf yang menyelenggarakan webinar ini. Baiklah, kali ini saya akan coba share. Mengenai tentang character building for early childhood in new normal. Sebelum kita masuk ke tentang pendidikan karakter di era new normal, kita bahas dulu tentang apa itu era new normal. Nah, banyak di masyarakat itu misleading ataupun beda makna mengenai new normal itu sendiri. Di mana banyak yang mengartikan bahwa new normal itu adalah di mana keadaan sudah normal, yang berarti tidak ada COVID lagi dan kita bisa bebas berperilaku seperti sebelumnya. Nah, dengan demikian banyak yang menganggap bahwa persepsi sudah normal, bebas berperilaku, itu lengah dan tidak disiplin dalam protokol kesehatan. Nah, sehingga karena persepsi-persepsi seperti itu, maka akan ada kelonjakan-kelonjakan COVID di kemudian harinya, dan seperti saat sekarang juga banyak kelonjakan yang kita rasakan. Terus apa sih sebenarnya apa sih sebenarnya tentang new normal? New normal itu sendiri belum sepenuhnya normal, masih ada COVID-19. Nah, di mana dalam keadaan new normal ini mengharuskan kita untuk berperilaku berdampingan dengan COVID-19 itu sendiri. Nah, sehingga mengharuskan kita juga untuk tetap menjaga protokol kita juga berdampingan dengan revolusi industri 4.0. Tanpa kita sadari juga di era new normal ini, di pembelajaran, khususnya di bagian pembelajaran, mau tingkat PAUD hingga tingkat perguruan tinggi, mau tidak mau harus menggunakan yang namanya smart technology. Entah itu menggunakan handphone, laptop, ataupun dan juga yang berbasis dengan internet. Selain itu juga kita juga di mana di sini kita akses data ataupun bekerja menggunakan akses internet tanpa kita perlu untuk menginstal ataupun tanpa perlu memori HP atau memori laptop yang kepenuhan. Nah, di sini kita bisa menggunakan cool computing. Apa contohnya cool computing? Di antaranya itu kita yang daftarkan di bawah universitas kita itu ada unlimited. Nah, kita bisa mengakses dan juga kita bisa menggunakan Microsoft Word di dalamnya, Microsoft Excel dan lainnya, gitu. Tanpa perlu memikirkan kepenuhan laptop, HP dan lainnya. Selanjutnya di revolusi industri tentang COVID itu kita bisa lihat itu keberlanjutannya gimana, tersedia semuanya di internet. Terus juga network, machine, and process, di mana proses kegiatan kita, kehidupan kita semuanya menggunakan mesin. Contohnya juga di mana di pusat perbelanjaan itu tanpa disadari ketika kita parkir itu tidak ada menggunakan sistem touch lagi, tidak ada kita menggunakan menekan prasarana umum yang mana itu merupakan sumber dari kita bisa virusnya itu menyebar gitu. Terus juga kita bisa yang namanya cek suhu, semuanya kan sudah dengan mesin. Nah, selanjutnya saya juga akan bahas tentang apa sih hubungannya tentang revolusi industri 4.0 dengan pendidikan. Nah, di sini ada 4 kategori yang saya bagi. Yang itu yang pertama ada augmented reality yang berkaitan dengan pendidikan. Augmented reality ini berkaitan dengan seperti yang di dunia anak itu ada buku cerita bergambar, di mana buku cerita bergambar itu menggunakan scan QR
kita hanya menggunakan HP, kita scan QR itu, maka akan muncul karakter-karakter dari buku gambar itu sendiri. Karakternya bisa bersuara, bisa menari, bisa bercerita, seperti yang ada di video-video. Namun yang biasanya kita tahu, buku gambar ini kan kita yang bacakan kepada anak, anak melihat gambarnya seperti itu. Tapi dengan kemajuan teknologi, dengan scan QR tersebut, kita bisa anak bisa melihat sendiri gambar dari buku itu bisa bergerak, bisa menari, dan bisa menyebutkan kata-kata. Selanjutnya juga tentang informasi dan communication technology. Ini teknologi komunikasi dan informasi. Di mana di era revolusi industri 4.0 ataupun juga di era new normal ini, tanpa disadari kita di dalam pembelajaran juga menggunakan ICT, itu salah satunya handphone. Di mana seperti di kegiatan pembelajaran PAUD, itu seperti kita menginformasikan kegiatan kepada orang tua, ataupun kita memberikan contoh kegiatan, karena kan tidak semua orang tua yang memahami kegiatan pembelajaran yang kita arahkan. Misalnya, kita ada list kegiatan pembelajaran kepada orang tua. Terus orang tua kan nggak tahu, nggak semua orang tua yang memahami kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan kepada anaknya. Nah, menggunakan teknologi TIK ini, teknologi informasi komunikasi inilah, guru bisa men-share video, tata cara bermain, tata cara misalnya hafalan surat kepada orang tua, agar kegiatan pembelajaran ini bisa terarahkan kepada anaknya. Selanjutnya juga adanya e-learning, electronic learning. Nah, tanpa kita sadari, electronic learning ini sebenarnya sudah ada sebelum pandemi, seperti Ruang Guru dan Zenius. Nah, namun ketika pandemi, nah ini lebih booming lagi, karena di mana tempat les tutup, tempat sekolah juga tutup. Nah, jadi menggunakan e-learning ini adalah salah satu media yang bisa media alternatif yang bisa digunakan di masa pandemi ini. Dan juga rumah belajar. Nah, Ruang Guru dan Zenius ini sama seperti mereka lembaga sudah menyediakan kegiatan-kegiatan atau materi-materi yang dikerjakan oleh anak. Namun kalau rumah belajar dan kelas dojo, saya sendiri sudah mencoba, itu kita bisa berinteraksi dengan anak menggunakan link di antara rumah belajar dan kelas dojo ini, kita arahkan pembelajaran, kemudian anak belajar. Kalaupun di dunia PAUD, saya pernah mencoba, itu salah satunya kelas dojo. Itu kita kelas dojo ini keunggulannya itu berbeda dengan menggunakan TIK. Kalau untuk men-share video, misalnya kan kita aktivitas anak menggambar, kita meminta orang tua untuk memvideokan anak menggambar ataupun anak membacakan ayat-ayat Al-Quran seperti itu, atau ayat-ayat pendek. Nah, kalau di kelas dojo ini sendiri, setelah orang tua merekam, memasukkan ke kelas dojo, menghapus di dalam memori HP-nya, nah tidak apa-apa, karena ibaratnya filenya itu sudah tersimpan di kelas dojo. Beda dengan menggunakan TIK share dengan WA, akan memberat beban memori pada HP itu sendiri. Nah, itu kan kelemahan-kelebihan dari setiap aplikasi. Selanjutnya juga ada educational game online. Nah, di sini banyak game-game online educational yang tersedia yang bisa digunakan untuk pembelajaran anak yang disesuaikan dengan usia anak. Nah, selanjutnya, apa sih tantangan pendidikan karakter di era new normal? Nah, banyak tantangan yang kita hadapi untuk khususnya dalam pendidikan karakter di era new normal, apalagi kita menggunakan gadget, semua pembelajaran menggunakan HP, laptop, dan orang tua juga khususnya yang memeluangkan waktunya, kurang bisa gitu kan untuk mengatur waktunya antara bekerja work from home, terus bekerja di rumah, dengan juga mendampingi anaknya. Nah, itu merupakan tantangan besar bagi orang tua ataupun bagi pendidik untuk, kalau untuk pendidik ya, itu memberikan gimana sih pembelajaran ini yang, ataupun karakter-karakter mana sih yang bisa arahkan orang tua ataupun bisa distimulasi oleh orang tua dengan kesibukan yang dilakukan oleh orang tua itu sendiri, seperti itu. Nah, pelaksanaan pembelajaran secara daring menggunakan teknologi ini tidak semua orang tua ataupun guru yang bisa menggunakannya gitu. Adanya keterbatasan yang satu, keterbatasan memiliki alat elektroniknya seperti HP, kapasitas HP yang kadang minim, RAM-nya yang sedikit atau memorinya yang sedikit, terus juga
apa lagi ya, internet. Jadi tidak semua kita yang bisa mengakses internet atau kuota gitu ya. Tidak semua kita yang memiliki banyak kuota untuk bisa selalu standby melakukan pembelajaran daring ini. Terus juga penyampaian materi hingga pemberian tugas dilakukan melalui teknologi. Ketika kita juga sebagai guru menyampaikan informasi materi kepada orang tua, tidak semua orang tua dapat memahami materi ataupun poin-poin penting apa yang mau distimulasi kepada anak selama belajar di rumah. Karena apa? Karena tidak semua orang tua yang memiliki pemahaman yang sama dengan kita sebagai pendidik, ataupun tidak semua orang tua yang memiliki waktu luang yang banyak untuk membagi waktu antara bekerja di rumah, mengurus pekerjaan di rumah atau pekerjaan di kantor, dan juga mendampingi anaknya belajar. Sehingga permasalahan yang muncul apa? Nah, ada orang tua, maksudnya yang anaknya yang sudah bisa menggunakan gadget, jadi ibaratnya memberikan leluasa kepada anak untuk menggunakan gadget itu sendiri. Istilahnya percaya, tapi percayanya ini kurang dikontrol seperti itu. Jadi anak kita ini kan cerdas, tipikalnya cerdas. Jadi ada yang bisa memanfaatkan kegiatan itu sambil bermain. Jadi ada beberapa persen anak yang ibaratnya jujur karakternya ini dan disiplin untuk melaksanakan kegiatan, dan ada yang tidak. Nah, di mana permasalahan yang kedua akan muncul. Orang tua akan kesulitan membagi waktu mengontrol penggunaan handphone anaknya dengan kesibukan yang dialami orang tua masing-masing. Nah, itu dia. Karena sudah diberi kebebasan dan maksudnya tidak dididik dari awal pendidikan karakter ataupun kita tidak disiplin kepada anak, sehingga akan terjadi miss ataupun loss dari aturan-aturan yang kita buat kepada anak seperti itu. Nah, di sini ada hasil penelitian tentang pencapaian pendidikan karakter anak usia dini. Nah, dari data di sini, jadi dalam penelitian ini hanya mengambil 3 poin tentang pendidikan karakter, di mana ada tanggung jawab, kemandirian, dan percaya diri. Nah, masing-masing di antaranya itu di bawah dari 50%. Nah, di mana kategori di bawah 50% ini dianggap dalam penelitian ini kurang distimulasi pendidikan karakter anak selama masa pandemi. Nah, nampak ya, walaupun ini hanya satu penelitian dan dia skup di dalam satu daerah, tapi kita bisa setidaknya menjadi gambaran bagi kita. Oh, berarti tidak semua, maksudnya dari kita ini bisa untuk memberikan pendidikan karakter secara maksimal kepada anak, dan tanpa disadari kita ada yang ngeh, ada yang enggak, kayak gitu, tentang penanaman pendidikan karakter pada anak di masa pandemi. Nah, di sini Profesor Quraish Shihab berpendapat bahwa pendidikan karakter merupakan satu dasar yang wajib diterapkan pada anak sejak kecil. Utamanya pendidikan karakter dilakukan dan dibiasakan di rumah. Nah, perlu kita ketahui, ada beberapa tipe orang tua yang umum kita temukan. Yang pertama itu orang tua yang menyerahkan anaknya ke sekolah, itu udah berarti itu tanggung jawab guru. Dan ada tipikal orang tua yang saling berkolega, ibaratnya sudah dia diserahkan anaknya belajar sekolah dengan guru, namun dia juga membimbing di rumah sesuai dengan aturan-aturan yang diajarkan oleh sekolahnya. Nah, kali ini apalagi di era new normal, semuanya itu fokus itu pendidikan di rumah. Semua pelaksanaan pembelajaran apalagi untuk anak usia dini itu harus yang namanya di bawah bimbingan orang tua. Sehingga mau tidak mau orang tua harus memahami, dan juga guru harus mencoba untuk bekerja sama, mencoba saling berkomunikasi bagaimana tentang perkembangan anak, baiknya seperti apa. Nah, inilah yang harus kita bangun untuk anak usia dini pada era new normal. Nah, di sini saya juga mencoba merangkum tentang definisi pendidikan karakter. Di antaranya hanya 3 yang saya coba untuk rangkumkan, di mana pendidikan karakter di sini berkaitan dengan nilai etika, dan juga penanaman perilaku terpuji, baik buruk anak, di mana di sini berdimensi kejujuran, kasih sayang, kepedulian, dan juga cinta tanah air, sehingga bermanfaat dan sukses untuk kehidupannya selanjutnya. Seperti itu. Nah, di sini saya mencoba menghubungkan antara pendidikan karakter dengan perkembangan moral. Karena
pendidikan karakter tidak jauh berbeda dengan perkembangan moral. Kenapa? Karena banyak yang bilang, maksudnya dari di masyarakat, kehidupan masyarakat, karakter itu berkaitan dengan baik buruk seseorang. Seperti juga dengan moral, tindak tanduk seseorang untuk melakukan sesuatu dan juga didasarkan atas kebiasaan-kebiasaan yang dilakukannya selama di rumah ataupun dengan lingkungannya. Nah, di sini Piaget dan Colbert mencoba untuk membagi tahapan perkembangan moral. Yang dari Piaget itu ada 2, moral heteronom, itu anak usia 4-7 tahun, dan moralitas otonom lebih dari 10 tahun. Nah, di sini ada perbedaan antara heteronom dan otonom. Nah, untuk 7-10 tahun, itu anak berada pada masa transisi moralitas antara heteronom dan otonom. Nah, di sini saya mencoba untuk menafsirkan antara moralitas heteronom dan otonom menurut Piaget. Di sini heteronom ini anak menilai kebenaran atau kebaikan perilaku berdasarkan konsekuensinya, bukan niat dari perilakunya. Jadi begini, contoh dari yang diberikan oleh Piaget itu anak yang memecahkan 15 gelas dengan tidak sengaja, itu tuh dia merasa lebih buruk daripada memecahkan 1 gelas dengan sengaja. Nah, di situ kita bisa dapat lihat ya, 1 gelas tidak sengaja dengan 1 gelas dengan sengaja. Nah, di sini anak hanya melihat berdasarkan konsekuensi besar kecilnya. 15 gelas itu lebih banyak daripada 1 gelas. Dan anak tidak melihat bukan niat dari pelakunya. 15 gelas itu sebenarnya kan tidak sengaja, kalaupun kita nggak apa-apa ya, daripada 1 gelas dengan sengaja, seperti itu. Tapi kalau anak, ya 15 seperti itu. Terus juga perbandingannya ketika bermain ataupun ketika membuat aturan bermain, anak heteronom ini tidak mau ataupun menolak ketika diberi ajakan untuk mengubah peraturan dalam suatu permainan. Dia ibaratnya kalau udah itu aturannya, ya udah itu dilaksanakan. Beda dengan anak moralitas otonom yang menganggap bahwa peraturan itu bisa dibuat dan bisa kita sesuaikan dengan kesepakatan kita, seperti itu. Jadi ibaratnya anak moralitas otonom itu ada pertimbangan, ada peningkatan pertimbangan daripada heteronom yang ikuti taat aturan, seperti itu. Yang selanjutnya, menurut Colbert, itu ada 3 tahap moralitas. Yang pertama, prakonvensional, itu anak usia 4-10 tahun, konvensional 10-30 tahun, 13 tahun, dan pasca konvensional itu besar dari 13 tahun. Nah, di sini kita coba bahas anak usia dini 4-10 tahun ya, Pak. Berarti masuk ke prakonvensional anak usia dini. Nah, di mana di sini moralitas dilihat dari baik buruk diinterpretasikan melalui reward dan punishment. Nah, reward dan punishment yang seperti apa maksudnya? Nah, di sini aturan bagi anak prakonvensional, ketika aturan sudah dibuat, dia itu takut untuk melanggarnya. Ibaratnya kalau aku mengikuti aturan, kalau aku langgar berarti aku nanti akan dihukum gitu. Kalau rewardnya seperti apa? Nah, tahap selanjutnya itu ketika aku berbuat baik kepada seseorang, maka orang lain akan berbuat baik kepada aku. Jadi 2 tahap itu yang tahap moralitas yang berada pada anak usia dini. Selanjutnya, kita mengenal 9 pilar karakter. Menurut Ratna Megawangi itu ada 9, diantaranya itu cinta pada Tuhan dan segenap ciptaannya, di mana anak mencintai Tuhan dan mencintai seperti ciptaannya itu tumbuhan, manusia, hewan, dan juga mandiri, disiplin, dan tanggung jawab. Nah, di sini kita coba hubungkan dengan teori ketika gimana ya? Ketika anak baik buruk reward punishment-nya kita gabungkan. Di sini ketika anak disiplin, ada aturan dari keluarganya mengikuti disiplin, maka dia akan mendapatkan reward apa yang dia mau. Misalnya ketika dia taati aturan, maka orang tuanya akan memberikan apa yang dia inginkan. Tapi ketika ada aturan, dia melanggar, maka dia akan dihukum, seperti itu. Begitu juga dengan jujur, amanah, dan berkata bijak, di mana di sini anak berkata jujur,
jujur yang diwujudkan dalam perkataan, tidak menggunakan atau mengambil hak dan milik orang lain, sebagaimana amanah dapat dipercaya dengan sikap menepati janji, menyampaikan pesan ataupun titipan kepada orang lain gitu. Selanjutnya, nah di sini juga ada kebersihan, kerapian, kesehatan, dan keamanan. Nah di sini merupakan salah satu bagian dari kriteria pilar karakter anak, di mana di sini merupakan perwujudan secara fisik nilai-nilai yang mengutamakan aspek kebersihan, kerapian, kesehatan, dan keamanan pada diri anak, yang berkaitan juga untuk kita di masa pandemi ini. Nah di sini juga ada nilai-nilai pendidikan karakter, ada 18 nilai-nilai pendidikan karakter yang umum kita ketahui sebelumnya. Itu ada religius, jujur, toleransi, peduli sosial, mandiri, demokrasi. Nah, ini lebih ke sub-sub detailnya. Tapi tanpa disadari itu merupakan aspek yang sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya yang sudah dibagi-bagi lagi seperti itu. Nah, ini gimana sih cara kita untuk menstimulasi ataupun membangun karakter anak usia dini? Nah, di sini ada parent moral value. Parent moral value itu nilai-nilai moral yang diajarkan oleh orang tua selama di rumah. Nah, sebagaimana kita ketahui, anak merupakan individu yang unik. Anak merupakan yang paling ditiru oleh anak, peniru yang ulung. Anak merupakan peniru yang ulung, di mana anak selama masa pandemi ini selalu berinteraksi dengan orang tua. Nah, di sini orang tua merupakan figur utama yang bisa ditiru oleh anak gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh orang tua seperti itu juga yang dilakukan oleh anak. Seperti berkata jujur ataupun mandiri, disiplin. Contohnya seperti orang tua mencontohkan ketika sudah selesai makan langsung diletakkan ke tempat pencucian piring, atau ketika makan tidak berserakan. Nah, itu merupakan salah satu contoh yang bisa diterapkan oleh orang tua di rumah dalam membangun karakter anak usia dini. Nah, ada juga habitual repetition. Nah, di sini ibaratnya kalau kita dibilang ataupun cuman dijelasin, oh kamu harus jujur, oh kamu harus disiplin, atau habis makan itu taruhnya di sana, kayak gitu kan. Jadi anak maksudnya ibaratnya masuk telinga kanan keluar telinga kiri gitu. Nah, maka dari itu untuk kita bisa membangun karakter anak itu dari habitual repetition, selalu diulang. Maksud diulang sini kita mencontohkan, kalau misalnya habis makan, kita sudah selesai makan, itu kita taruhkan di tempat cuci piring, ataupun ketika makan, kita kalau ada yang berserakan langsung kita bersihkan, seperti itu. Seperti itu juga anak akan melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Terus seperti memakai baju gitu, ataupun mesisir taruh sembarangan, atau orang tua nggak mencontohkan taruh di sini ataupun menempatkan di sini, datang ke rumah orang taruh sepatu letakkan di sini, seperti itu. Itu kalau tidak diulang-ulang maka akan sulit untuk menjadi habit untuk dibangun dalam diri anak. Terus ada juga children storybook. Nah, di sini bisa kita bangun karakter anak menggunakan buku cerita. Nah, buku cerita sebenarnya cerita adalah salah satu cara yang sebenarnya paling efektif untuk menstimulasi karakter dalam diri anak. Karena kenapa? Cerita ini kan ada kartun, ada gambar yang menarik bagi anak. Terus juga ada cerita yang, oh jadi seperti ini ya Bunda gitu. Misalnya untuk tidak membuang sampah sembarangan. Nanti kalau buang sampah sembarangan itu bakal banjir, seperti itu. Nah, nanti kan dari gambar-gambar itu anak bisa tahu, oh kalau nggak buang sampah itu banjir gitu. Dan juga anak bisa menafsirkan dari gambar itu menurut bahasanya sendiri. Sebagaimana kita tahu, anak itu berpikir konkret, melihat apa yang dia lihat, seperti itu. Selanjutnya juga ada children play. Nah, di dalam permainan anak juga bisa kita tanamkan pendidikan karakter. Salah satunya seperti apa? Di akhir kegiatan beres-beres, terus juga memilih kegiatan, anak bertanggung jawab terhadap kegiatannya itu. Ketika misalnya kita bermain cat atau bermain gambar, anak-anak bertanggung jawab terhadap kegiatannya, ya khusus menggambar. Ibaratnya dia tidak mencoba untuk mencoret dinding atau mencoret lantai yang lainnya selain selain menggunakan kertas yang ia gunakan, seperti itu. Itu juga salah satu cara untuk membangun ataupun untuk menanamkan karakter dalam diri anak melalui bermain.
Nah, di sini juga ada faktor yang mempengaruhi pendidikan karakter anak. Sih saya mencoba merangkum ada 4. Itu yang pertama ada insting naluri. Nah, di mana di insting atau naluri ini sikap dan tabiat yang telah terbentuk sejak lahir dalam diri anak. Nah, tanpa disadari, anak mengetahui loh, kalau yang dilakukan itu salah atau tidak. Nah, tergantung bagaimana respon orang tua untuk menanggapi kesalahannya tersebut. Contohnya, ketika anak menumpahkan susu. Nah, itu kan dalam teori ketika kita langsung membentaknya, itu maka snap-snap anak akan putus seperti itu. Nah, dari situ sebenarnya anak mengetahui kalau dia itu salah, tapi dia mau lihat gimana respon dari orang tuanya, sehingga bisa menanamkan karakter bagi anak untuk bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dilakukannya seperti itu. Nah, maka dari itu ketika anak melakukan kesalahan, orang tua mencoba untuk ibaratnya ya kita akan marah, ya kita akan shock, tapi mencoba untuk tenangkan emosi kita dulu, terus kita mencoba ngomong baik-baik sama anak. Karena intonasi nada yang kita gunakan untuk berbicara kepada anak itu akan mempengaruhi resapan informasi yang akan didengar oleh anak seperti itu. Yang kedua itu adanya kebiasaan. Kebiasaan itu perilaku yang diulang-ulang sehingga menjadi terbiasa. Nah, seperti kita pulang sama anak atau pulang sholat itu kan pakai sendal. Orang tua kan ada yang lupa, ada yang memang menanamkan karakter pada, maksudnya ingat gitu kan untuk memberikan contoh kepada anak. Pulang sama-sama sama anak itu ada tipikal yang langsung gitu. Anak ada yang nggak tahu pertama kan dia langsung berserakan sendal yang diletakkannya. Nah, kita bisa mengingatkan anak, Ananda, ayo kita coba yuk rapikan sendalnya, kita letakkan di rak ini. Nah, selalu terus-menerus itu kita lakukan, maka akan terbiasa tanpa disadari dilakukan oleh anak. Pernah juga saya melakukan itu, ketika saya lupa, langsung keponakan saya bilang, Bunda itu sendalnya taruhnya di sana. Nah itu, karena kebiasaan yang sering kita berulang-ulang, maka anak akan terbiasa melakukannya. Malah dia akan mengintrospeksi kita karena kita lupa seperti itu. Nah selanjutnya adanya keturunan. Nih keturunan ini sifat cerminan dari orang tuanya. Ada istilah mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Itu benar. Tapi dengan adanya itu kan didasarkan dengan adanya kebiasaan gitu. Anak tipikalnya peniru yang ulung. Nah, keturunan ya ibaratnya karena kita memang sehari-hari dengan anak, anak melihat bagaimana reaksi kita dan juga anak meniru seperti biasanya, maka kebiasaan-kebiasaan atau pendidikan karakter-karakter itu akan tertanam dalam diri anak. Selanjutnya juga lingkungan. Lingkungan rumah maupun sekolah berpengaruh pada karakter seseorang. Nah, ini juga ada juga ketika tidak hanya lingkungan rumah, lingkungan luar rumah juga berpengaruh terhadap karakter anak. Contohnya anak yang suka bermain di luar, misalnya ada temannya yang tidak taat aturan atau tidak tidak pernah, maksudnya yang berbeda dengan aturan di rumahnya, anak akan mencoba melakukan contoh itu di rumahnya. Ini kayak mana ya? Kira-kira orang tuaku akan marah atau enggak? Nah, seperti itu. Kadang lingkungan akan membawa anak untuk berperilaku seperti itu. Nah, tinggal kita gimana ngeresponnya supaya anak sesuai dengan alur karakter yang baik untuk dia di masa yang akan datang seperti itu. Selanjutnya tentang tahapan pendidikan karakter. Nah, di sini gimana sih cara kita menanamkan pendidikan karakter untuk anak usia dini? Nah, tahapannya tuh ada tanam, di mana sama juga dengan penjelasan sebelumnya tentang penerapan pendidikan karakter anak usia dini dengan pengenalan. Nah, ini juga tanam. Tanam itu berkaitan dengan pengenalan contoh nyata tentang baik, buruk, dan konsekuensinya. Nah, ketika kita bilang anak jangan buang sampah sembarangan, nah kita akan maksudnya bilangnya jangan, tapi ada sebab dan akibatnya. Kalau kita buang sampah sembarangan, nanti akan terjadi banjir seperti itu. Nah, sebaiknya seperti apa? Apakah kita harus buang sampah sembarangan atau buang sampah di tempatnya ya, seperti itu. Berarti kita menanamkan informasi-informasi baik, buruk, sesuai dengan konsekuensinya kepada anak. Selanjutnya akan menaiki ke tahap pertumbuhan, mana kita selalu mengingatkan, membimbing anak dan memantaunya. Hendaknya
tidak dicela atau tidak dihina agar hati anak tumbuh dengan baik. Nah, di mana ketika misalnya anak mencoba kan, dia ada anak yang lupa, ada yang anak iseng-iseng gitu, buang sampah sembarangan kayak gitu kan. Nah, tinggal kita gimana mengingatkan, membimbingnya. Ayo, gimana ya buang sampahnya, di mana ya. Nah, kalau misalnya kita langsung, kok buang sampah sembarangan ini, nanti kayak gini ini. Nanti langsung ibaratnya anak yang masih usia dini, yang masih berkembang snap-snapnya itu, yang seharusnya snapnya itu berkembang ataupun menebal untuk dia menjadi bekal ke tingkat selanjutnya, itu nanti akan menipis seperti itu. Jadi apa yang seharusnya berkembang lebih baik untuk anak nanti akan rontok jadinya. Jadi ibaratnya kita mencoba untuk menginformasikan baik buruknya itu dengan baik seperti itu. Selanjutnya ada pengembangan, di mana melalui kegiatan nyata memberikan kepercayaan diri melalui permainan bermain peran ataupun simulasi. Nah, di sini juga kita mencoba untuk percaya kepada anak untuk bisa melakukannya. Kita lihat bagaimana anak melakukannya ketika misalnya tidak sesuai, nanti kita coba untuk menginformasikan seperti itu. Terus juga konsolidasi, di mana kita mendorong anak untuk bisa melakukannya ataupun berpartisipasi secara aktif dalam untuk bertanggung jawab dalam sikap, tindakan, dan ucapannya. Gitu. Nah, selanjutnya tentang peranan orang tua dalam pendidikan karakter anak di era new normal. Di sini saya mencoba merangkumkan ada 5 peranan orang tua dalam membentuk karakter anak di era new normal. Yang pertama itu orang tua sebagai edukator. Nah, di mana di sini karena situasi dan keadaan yang tidak memungkinkan anak belajar di sekolah, jadi peran orang tua double, sebagai orang tua di rumah dan sebagai pendidik di rumah, seperti itu. Jadi orang tua mau tidak mau harus ataupun mau mencoba untuk memahami ataupun mengetahui bagaimana caranya untuk menginformasikan kepada anak agar anak memahaminya. Terus juga ada orang tua sebagai fasilitator, di mana di sini orang tua membina dan membimbing anak untuk tumbuh menjadi pribadi yang memiliki akhlak terpuji. Contohnya fasilitator ini kan lebih ke menyediakan, gimana sih cara anak untuk bisa bertanggung jawab terhadap kegiatannya, misalnya beres-beres kegiatan, itu kita perlu tempat di mana anak merapikan permainannya. Ya, kita sediakan tempat. Ayo, waktunya kita beres-beres ini, letakkan tempatnya di sini, sebenarnya gitu kan, sebagai fasilitator untuk anak gitu. Yang selanjutnya ada sebagai pengawas dan pendamping. Apalagi di dalam kegiatan era new normal ini, pembelajaran jarak jauh atau daring, itu perlunya pengawasan dan pendampingan dari orang tua untuk anak dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arahan yang diminta oleh guru dan sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Karena kegiatan yang misalnya diminta oleh guru itu kan anak berbeda-beda mood-nya. Tidak semua anak yang tiap harinya baik mood-nya seperti itu. Nah, di mana perlunya motivator dari orang tua untuk membimbing anak, mendampingi anak, dan mengawasi anak di dalam kegiatan pembelajaran selama era new normal ini. Dan juga yang terakhir, orang tua sebagai figur. Nah, orang tua ini merupakan uswatun hasanah, contoh bagi anak-anaknya. Karena ya anak di rumah, berlingkungan di dalam rumah itu ada ayah, ibu, kakak, abang, dan lainnya, itu menjadi contoh utama bagi anak, membentuk karakter anak untuk bekalnya di kemudian hari. Baik, sekian dari saya.